Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bertemu lagi ya dengan Bapak. Nah, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, silakan KM-nya, Denny ya KM-nya. Silakan pimpin doa dulu Denny. Ya, Pak. Ya. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Berarti sudah siap ya untuk belajar IPA lagi ya? Iya, Pak. Kelihatannya pada senang semua nih, udah siap ya untuk belajar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Abi akan mengabsen dulu terlebih dahulu ya. Untuk siapa aja yang hadir dan tidak hadir pada pertemuan kali ini. Anjar ada? Ada, Pak, hadir. Denny, ada ya Denny ya tadi ya? Ya, Pak. Elpita? Hadir, Pak. Erisa? Hadir, Pak. Patia? Patia ada? Ada, Pak. Dia lupa angkat tangan kayaknya. Hida? Hadir, Pak. Nutri? Hadir, Pak. Emila? Hadir, Pak. Corina? Hadir, Pak. Nah, alhamdulillah ya semuanya bisa hadir ya dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran kali ini ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai organ pencernaan. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat organ pencernaan pada manusia itu apa aja? Coba. Mulai dari mulut, Bapak. Mulut. Terus? Kerongkongan. Lambung. Anus. Ya. Besar sampai anus, Pak. Ya, berarti masih ingat ya. Jadi untuk organ pencernaan itu ada mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan ada juga organ tambahannya seperti hati, pankreas, nah nanti berakhir di anus. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih ada kaitannya dengan sistem pencernaan manusia. Namun, kalau kemarin kita membahas organnya, kali ini kita akan lebih kepada penyakit atau gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Abi sudah menugaskan kalian untuk membaca terlebih dahulu ya? Ya, Bi. Ya, Nah, Pak. Oh, ya. sudah kalian pelajari mengenai penyakit pada sistem pencernaan? Sudah membacanya kah semuanya? Ya, Lupa, Pak. Tidak sampai lupa. Pak, soalnya banyak tugas yang lain kemarin, Pak. Kan padahal itu cuma sedikit materinya. Yang lain sudah membaca? Belum, Pak. Belum? Aduh, kenapa ini kok banyak yang belum membaca ya? Nah, nanti untuk kedepannya ya, kalau ditugaskan oleh guru, terutama oleh Abi, mengenai pelajaran IPA nih ya, kalau ditugaskan untuk membaca di rumah sebelum kita melaksanakan pembelajaran, dilaksanakan ya. Nah, tujuannya apa? Kira-kira kalau kita ditugaskan oleh guru untuk membaca terlebih dahulu di rumah, apa tujuannya? Biar mengerti apa yang mau dipelajari, Abi. Ah, bagus. Jadi, nah itu tadi tujuannya supaya kalian itu paham, mengerti apa yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang, supaya nanti lebih bisa dikembangkan. Selain itu, kalau kita mempelajari terlebih dahulu juga, sebetulnya Abi sudah sering mengingatkan kalau kita belajar IPA itu, kalau mau membaca, mempelajarinya, itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bagaimana Allah telah menciptakan segala sesuatu yang sangat sempurna dalam hal ini mengenai sistem pencernaan manusia, bagaimana Allah menciptakan bentuk dari struktur atau bentuk dari sistem pencernaan manusia termasuk penyakit-penyakitnya yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, itu tujuannya.
Kemudian apa sih tujuan kita? Ada yang tahu nggak tujuan kita mempelajari penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan yang akan kita bahas kali ini? Tujuannya biar kita nggak sakit, Pak. Biar nggak mengalami gangguan pencernaan. Kayak begitu ya, Pak. Oh ya, bagus. Ada yang lain? Biar bisa menjaga kesehatan pencernaan, Pak. Oh, bagus. Ada lagi pendapat yang lain? KM-nya mana, Jenny? Jajan sembarangan, Pak. Oh iya, betul. Ada lagi? Agar bisa menjaga pola hidup sehat, Pak. Nah, berarti banyak sekali manfaatnya ya tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Nah, supaya lebih mempersingkat waktu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini ada beberapa tujuan yang akan kita capai mengenai gangguan pada pencernaan manusia. Bentar ya, Abi buka dulu PowerPoint-nya supaya nanti kalian lihat. Nah, tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu nanti kalian ya diharapkan mampu menganalisis. Jadi setelah kalian belajar mampu menganalisis hubungan antara gangguan sistem pencernaan dengan upaya menjaga sistem kesehatan pencernaan pada manusia. Selain itu, kalian juga nanti diharapkan mampu menampilkan keterkaitan antara gangguan pencernaan dengan upaya bagaimana memelihara kesehatan pencernaan pada tubuh kita. Selain itu juga kalian mampu menguraikan penyakit apa saja sih yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia. Nah, nanti di akhir pembelajaran, kalian setelah selesai melakukan pembelajaran ini diharapkan bisa membuat sebuah poster yang berkaitan dengan penyakit sistem pencernaan yang isinya mengajak kepada orang yang membacanya untuk lebih menjaga kesehatan, terutama yang berhubungan tentang penyakit pada sistem pencernaan manusia. Bisa dipahami ya? Ya, bisa. Nah, untuk pembelajaran kali ini diharapkan kalian bisa mengikuti dengan tertib, dengan nyaman, tetap santai, supaya nanti mendapatkan hasil atau ilmu yang bermanfaat. Nah, sekarang Abi punya satu video nih. Mungkin ini video yang sering kalian juga laksanakan di sekolah. Kalian nanti simak, perhatikan ya. Nih. Tolong diperhatikan ya, videonya disimak dengan baik-baik. Nah, suka jajan cilok? Kalian suka jajan seperti ini? Suka. Suka, Pak. Nah,
Nih, siapa yang suka makan pedas di sini? Seperti yang ada di video. Saya Bi. Wah. Ya, Wih, enak ya kayaknya ya. Ya Bi, itu nggak ada suaranya ya Bi. Nah, dari barusan video yang telah kalian lihat, kira-kira apa yang bisa kalian cermati dari tayangan barusan? Kalian melihat apa? Ada anak yang Sakit sakit perut, Pak. Abi. Ada anak yang Habis sakit jajan perut. malah sakit perut. Oh, pernah kalian merasa seperti ini kan? Pernah, Pak. Pernah ya. Nah, kira-kira kenapa ya bisa seperti itu? Coba ada yang tahu sebelumnya kenapa ya? Kira-kira ada setelah kita jajan tiba-tiba perut kita menjadi sakit. Apakah ada yang masalah dengan makanannya atau gimana ya? Mungkin tidak higienis, Pak. kebanyakan Higienis. sampah. Nah, Pedesan abis Bi. kepedesan ya Kebanyakan bisa sampah. juga. Nah, masalah ini yang akan kita diskusikan dengan teman kalian mengenai penyakit, salah satu penyakit ya yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia. Nanti kalian saya bagi kelompok. Ini kebetulan ya ada 9 orang ya. Kita bagi 2 saja ya. Seperti yang sudah kemarin Abi bagi, mungkin takutnya lupa. Untuk kelompok pertama itu ada Anjar, ada Denny, Elpita, dan Eriska. Itu masuk kelompok 1 ya. Ya, Ya, Pak. Nah, kemudian untuk kelompok 2, Patia, Hida, Nutri, Emila, dan Corina ya. Itu masuk kelompok 2. Ya. Nah, boleh sekarang silakan untuk duduk dulu berkelompok bersama teman-temannya. Coba duduk Baik, dulu Pak. berkelompok. Dengan Ya tertib ya, Bi. dengan tertib ya. Jadi, Silakan duduk. Boleh duduk melingkar juga boleh. Silakan satukan saja mejanya boleh. Duduknya melingkar. Yang penting kalian nyaman, tertib. Sudah? Sudah. Ya Bi. Nah, kalau sudah, ini Abi mau membagikan LKPD ya.
Di sini juga ada LKPD-nya ditampilkan. Nah, seperti ini LKPD-nya. Nah, sekarang Abi bagikan LKPD-nya ya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Nah, sudah dipegang ya LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kalau sudah dipegang, nah, kemudian Abi juga selain mau membagikan LKPD, ini juga ada bahan ajarnya ya. Bahan ajar ini nanti sebagai pembantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Nanti kalian bisa dibaca supaya nanti memudahkan dalam menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut. Nih, ini untuk kelompok 1 bahan ajarnya. Ini untuk kelompok 2 ya bahan ajarnya. Nah, setelah kalian mendapatkan LKPD, coba nanti bersama kelompoknya pelajari apa aja pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tadi video yang telah kita lihat. Di sana ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Di sana ada 2 LKPD ya. Ini yang pertama nih, seperti yang digambar. Ini LKPD pertama, ini LKPD yang kedua. Kalau ini yang pertama itu nanti yang berhubungan dengan video yang tadi kalian lihat itu tentang akibat dari jajan sembarangan. Nah, nanti diskusikan. Misalkan pertanyaan pertama itu penyakitnya seperti apa, jenis makanan yang merusaknya. Kemudian ini yang kedua itu LKPD-nya tentang penyakit-penyakit apa saja yang ada pada yang mengganggu sistem pencernaan manusia. Nah, silakan sekarang pelajari, diskusikan dengan teman kelompoknya untuk menjawab atau mengerjakan LKPD tersebut. Nah, dikasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya ya. Iya, bisa. Ya, silakan mulai mengerjakan. Silakan saling bekerja sama, mengukuhkan pendapatnya, ngobrolnya jangan sendiri-sendiri ya. Nah, silakan bekerja sama. Nah, ada kesulitan tidak, anak-anak? Ada kesulitan tidak? Tidak ada. Lagi belajar. Oh iya. Yo, tinggal 5 menit lagi ya waktunya ya. Silakan nanti kalau ada kesulitan atau ada yang belum paham bisa menanyakan kepada Abi ya. Iya, Bi. Yo, silakan bisa mengerjakan lagi sambil Abi menilai ya, memantau. Nah, nanti di sini selama berdiskusi kalian juga akan dipantau bagaimana keaktifannya, nanti dapat nilai tambah ya. Apakah sudah selesai semuanya? LKPD-nya? Kelompok 1 bagaimana sudah? Sudah. Sudah, kelompok 2 sudah? Sudah. Nah, berarti alhamdulillah ya sudah selesai. Nah, untuk sekarang kalian kan sudah mengerjakan LKPD, menjawab soal-soal yang pada LKPD. Sekarang setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi dengan teman kelompok kalian. Dimulai dari kelompok pertama ya. Siapa ya kelompok pertama yang mau menjelaskan hasil LKPD-nya? Siapa kelompok pertama yang mau menjelaskan? Saya, Pak. Oh iya, Denny. Bagus. Coba Denny, jelaskan bagaimana hasil dari diskusi dengan teman-temannya. Ya, baik. Hasil diskusi kelompok 1. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama, penyakit yang ditimbulkan oleh jajanan sembarangan. Itu seperti diare, karies gigi, kemudian MAH. Kemudian pertanyaan yang kedua, jenis-jenis makanan yang merusak organ pencernaan. Itu makanan ringan, makanan instan, dan makanan yang tidak higienis. Kemudian, mengapa makanan tidak higienis dapat menyebabkan sakit perut dan diare? Karena di dalam makanan tersebut terdapat banyak bakteri. Kemudian, bagus. Untuk kegiatan selanjutnya, yakni
jenis penyakit obesitas. Organ yang terkena itu lambung, penyebabnya kebanyakan makan makanan gorengan atau yang berlemak. Upaya yang dapat dilakukan dengan menjaga pola makan atau diet. Kemudian karies gigi, itu organ yang diserang itu adalah gigi, penyebabnya makanannya yang terlalu manis. Upayanya hindari makanan manis, kemudian rajin sikat gigi. Itu Pak, dari kelompok kami Pak. Ya, bagus. Ada tambahan di teman kelompok yang lain? Mungkin ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, silakan. Atau sudah cukup? Sudah cukup, Bapak. Nah, sudah Denny cukup. sudah Kalau sudah Bapak. cukup, silakan sekarang kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang LKPD yang barusan dikerjakan. Silakan. Mau siapa yang ke depannya? Ayo. Siapa kelompok 2 yang mau mempresentasikan? Apakah jawabannya sama dengan kelompok pertama? Hampir sama, Pak. Hampir sama. Ya. Nah, apakah ada yang mungkin ada yang berbeda? Boleh. Tadi untuk yang obesitas itu penyebabnya bisa juga bisa ditambahkan juga karena gen, Pak. Ya. Turunan ya? Ya, mau Bagus. melengkapi yang kelompok 1, Pak. Ya. Ada lagi? Kemudian untuk yang mah, nambahin ya Pak penyakitnya. Boleh, silakan. Bagus. Untuk penyakit mah, organ yang diserangnya lambung. Kemudian disebabkan karena cara makan yang tidak teratur. Ya. Asam lambung yang berlebih dan juga infeksi bakteri, Pak. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu dong buat Emila sudah mau menyampaikan pendapatnya. Ada lagi yang mau menambahkan lagi? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Nah, Sudah kalau cukup, Abi. ya, alhamdulillah ya untuk kegiatan pada hari ini. Nah, untuk kesimpulannya kita bisa ambil bahwa dengan jajan sembarangan itu bisa menyebabkan beberapa penyakit, terutama salah satunya adalah penyakit diare atau sakit perut karena makanan yang kita beli sembarangan kayak di pinggir jalan itu belum tentu higienis atau bersih, sehingga makanan yang tidak bersih atau higienis itu bisa menyebabkan bakteri yang ada pada makanan tersebut nanti kita makan itu terbawa ke dalam perut kita, terbawa ke dalam organ pencernaan kita, sehingga menimbulkan beberapa gejala yang nantinya bisa menimbulkan beberapa penyakit. Nah, untuk lebih memperjelas mengenai penyakit-penyakit pada sistem pencernaan, selain diare dan sakit perut, mungkin ada juga tadi sudah dibahas ya, ada penyakit diabetes, yaitu kelebihan berat badan. Penyebabnya bisa dikarenakan pola makan yang tidak seimbang, kemudian juga jarang olahraga. Kemudian ada karies gigi, biasanya diakibatkan karena makanan juga ya. Kemudian ada mah, biasanya kalau mah itu kira-kira penyebabnya apa ya? Kalau mah rata-rata adalah karena pola makan yang tidak teratur. Dan hepatitis itu sama juga salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian ada diare juga oleh bakteri juga ya. Kemudian konstipasi. Nah, konstipasi juga merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau kebiasaan. Kalau konstipasi itu ya lebih ke jarang minum, makanya kalian nih, apalagi kalian yang suka beraktivitas, belajar, sekolah, mengaji, mungkin ya kalau di rumahnya harus seimbang ya antara makanan dan minuman itu, dan juga jangan lupa makanan yang kita konsumsi harus makanan yang higienis, yang sehat, yang bersih, supaya tidak dapat menimbulkan penyakit yang nantinya bisa mengganggu kepada organ pencernaan manusia.
Sudah paham ya mengenai materi tentang atau gangguan pencernaan pada manusia? Sudah paham ya semuanya? Sudah, Pak. Apa ada yang mau ditanyakan dulu sebelum tutup ini? Yang mau tanyakan dulu tidak? Dan tidak yang mau tanyakan apa sudah cukup? Sudah cukup, Abi. Nah, kalau sudah cukup, ini nih, Abi punya soal nih. Ada punya soal 5 soal pilihan ganda untuk mengukur sejauh mana nih pembelajaran yang telah kita laksanakan. Silakan untuk duduk kembali ke tempatnya masing-masing ya. Silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing, duduk dengan rapi lagi. Nah, kalau sudah ya, duduk dengan rapi ya. Sudah duduknya? Ya, Bi. Nah, kalau sudah, nih Abi mau membagikan soal, nanti kalian isi. Di sini ada 5 soal PG ya, Abi jelasin lagi. Nanti kalian tinggal kasih kata daripada jawaban yang sudah tepat ya. Ini Abi kasihkan satu-satu nih jawab soalnya. Udah semuanya ya kebagian ya soalnya? Sudah, Bi. Nah, silakan. Abi kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, silakan kerjakan mandiri ya, jangan nyontek. Jangan bertanya kepada temannya. Sudah selesai, Abi. Boleh dikumpulkan? Nah, ya sudah. Kalau sudah sini. Boleh ke depanin, kumpulin boleh. Sini. Tertib ya. Nah, kalau sudah, silakan duduk kembali. Nah, alhamdulillah ya untuk pembelajaran hari ini telah kita laksanakan. Mudah-mudahan ya untuk pembelajaran kali ini ada manfaatnya untuk kalian dan mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu kembali. Tetap jaga kesehatannya. Kemudian jangan lupa Abi tugaskan kembali untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai zat aditif. Nah, nanti kalian di rumah baca-baca terlebih dahulu mengenai materi tersebut supaya nanti tahu apa aja yang akan kita pelajari. Sekian, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.